Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendawa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh Shalom, kami percaya bahwa hari ini kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu ini ya, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang berharga untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah
kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Selain memuji memuliakan nama-Mu Bapa, layakkan kami Tuhan bila kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Bapa, supaya firman ini disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Sehingga meskipun tubuh kami tidak ada di rumah-Mu, tapi hati kami boleh berkenan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami selanjutnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua ibu bapak yang ada di rumah. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur oleh Tuhan Yesus, sehingga dengan kemurahan Tuhan ibu bapak pada pagi hari ini bisa mengikuti ibadah melalui online di rumah kita masing-masing. Kami percaya ibu bapak sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh memuji, menyanyi, muliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pujian. Ya, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan sebagai ayat emasnya pada pagi hari ini di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 sebagai ayat emas yang kita baca pada pagi hari ini. Demikian firman Allah bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan, berbahagia sekali ibu bapak yang sudah membaca nas Alkitab ini, 2 Timotius pasal 3 16 sebagai ayat emas. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Sekali lagi kita baca sekali lagi ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan ya, agar jemaat Tuhan yang ada di rumah dapat memahami yaitu manfaat firman Allah pada pagi hari ini, agar jemaat yang ada di rumah yaitu bisa melakukan akan firman Allah, agar jemaat yang ada di rumah menjadi orang Kristen yang bisa bertumbuh, bukan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak ya. Orang Kristen yang kanak-kanak itu orang Kristen yang suka gondoan ya, nggak ada jalan keluar. Tapi kami percaya yaitu ibu bapak yang di rumah menjadi anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang nggak gondoan, biarpun ditegur oleh firman Allah ya, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ibu bapak menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang menjadi dewasa ya. Ibu bapak yang kasih oleh Tuhan ya, penjelasannya dan latar belakang ya, ini surat 2 Timotius itu ditulis oleh Paulus dari penjara di Roma pada tahun 65, yaitu kali ini keadaannya di tempat tahanan lebih berat daripada masa tahanan yang pertama, karena Rasul Paulus ini memberitakan tentang kebenaran ya, melawan yaitu musuh-musuh yang mengikut jalan orang sesat. Dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Yang pertama itu ditahan, tapi tahanan pertama itu kurang lebih yaitu di tahun 60 sampai 62. Tapi tahanan rumah, dia berada di rumah kontrakan
dan ditahan di rumah itu, jadi tahanan rumah dan tidak keluar-keluar, dan diizinkan teman-temannya itu untuk datang kepadanya. Itu tahanan yang pertama. Tetapi tahanan yang kedua ini dia lebih berat, dia masukkan di dalam penjara, yaitu pada tahun 65 Masehi pada waktu itu. Karena pada waktu tetapi pada masa tahanan yang kedua ia berada di dalam penjara. Diperlakukan sebagai seorang penjahat, Paulus sudah menjalani persidangan yang pertama. Untuk sementara ia belum dihukum. Tetapi Paulus menduga akan dihukum mati dalam waktu yang dekat. Ya. Semua temannya meninggalkan Paulus kecuali hanya Lukas saja. Ya. Dalam rasa kesepian dan firasat kematian, Paulus amat merindukan kedatangannya, yaitu anak rohaninya yang bernama Timotius. Pada saat-saat terakhir hidup Rasul, yaitu kurindukan akan Timotius serta anjuran kepadanya untuk setia dalam pelayanan merupakan motivasi utama dari penulisan, yaitu berdasarkan ini sifat lebih menyentuh hati daripada Timotius, yaitu ditekankan kepada Timotius untuk tetap setia melayani, untuk memerangi ajaran sesat, ya, dalam memberitakan kabar Injil keselamatan ini dengan baik. Itu pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Timotius Paulus menghadapi ajaran-ajaran sesat. Maka Timotius diminta Paulus untuk berhati-hati, jangan sampai mengikuti ajaran sesat itu. Sebagai tindakan untuk mengatasi ajaran sesat itu, perlu berpegang teguh pada ajaran firman Allah yang benar. Hal ini bukan hanya bagi Timotius, tetapi pada zaman sekarang perlu berpegang teguh pada kebenaran, yaitu firman Allah, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang tidak benar. Ini disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, ya, untuk memerangi ajaran-ajaran sesat. Hendaklah kita akan mengikut ajaran kebenaran dari firman Allah. Sekarang bagian selanjutnya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu berpegang kepada firman Allah? Hal ini bukan hanya untuk mengatasi tantangan dari luar, tetapi untuk menolong kita sendiri dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana firman Allah berfungsi, yaitu berfungsi di dalam kehidupan saudara dan saya. 1. Kita perlu memahami apa firman Allah itu. Di dalam surat 2 Timotius pasal 3:16, yaitu yang sudah kita baca tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, pengertian ilham itu berarti dihembusi roh Allah, atau dengan kata lain manusia yang menulis Alkitab itu dikuasai oleh roh Allah atau Roh Kudus, ya. Sehingga Alkitab tidak mungkin salah, ya. Di samping itu Allah tidak meninggalkan keberadaan manusia dengan sifat kemampuan yang berbeda-beda, yaitu sifat kemampuan manusia yang berbeda-beda. Contoh, kalau Rasul Paulus latar belakangnya pendidikan yang tinggi, yaitu guru besarnya Gamaliel, ya. Dia seorang yang berpendidikan, lain dengan latar belakang Rasul Petrus. Kalau Rasul Petrus itu tidak berpendidikan, tapi dia sebagai orang nelayan, ya.
sebagai orang yang nelayan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekalipun mereka berbeda yaitu kemampuannya, namun semua kita yang ditulis dalam Alkitab mempunyai satu tujuan, yaitu untuk membawa manusia kepada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan karangan manusia, tetapi karena ilham Roh Kudus. Kalau Alkitab berasal dari Allah, ilham Roh Kudus, maka isi dari Alkitab mempunyai manfaat yang jelas, yaitu pada saudara dan saya. Ya. Alkitab bermanfaat untuk apa, saudara? Yaitu untuk mengajar, untuk menegur, untuk mendidik, untuk saudara dan saya. Ya. Apa yang diajarkan oleh firman Allah kepada manusia? Sudah pasti banyak sekali di antaranya persoalan apa, saudaraku? Keselamatan. Seperti yang kita bahas pada bahan yang pertama. Tetapi bukan hanya itu saja, firman Allah mengajarkan pula tentang bagaimana menghadapi ajaran sesat seperti yang ada pada zaman Timotius maupun pada zaman sekarang. Bagaimana menjadi orang kudus, tidak bercacat celah di hadapan Allah, Efesus 5 ayat 27. Terus bagaimana seorang Kristen patut bersyukur pada setiap saat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan lain-lain. Sekarang bagian yang selanjutnya, bagian ketiga, Alkitab dapat menyatakan kesalahan kita. Ya. Tadi yaitu bagian pertama, kita harus bisa memahami yaitu apa firman Allah. Bagian yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk mengajar kita. Agar bagian yang ketiga, Alkitab dapat yaitu menyatakan kesalahan kita. Yaitu dapat menyatakan kesalahan kita. Di sini katakan manusia dapat menipu dan menutupi kesalahannya dengan berbagai cara, tetapi firman tidak mungkin ditipu. Allah melalui kebenaran firman Allah dapat menyatakan kesalahan kita yang paling kecil sekalipun. Ya, manusia bisa ditutup-tutupi. Ya. Bangkai itu ditutupi masih bau. Begitu kesalahan manusia. Ya. Biarpun ditutupi apapun mesti ketahuan. Satu saat pasti ketahuan. Ya. Karena Tuhan itu tidak melihat depan kita, tapi melihat hati kita. Yang tahu itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yaitu Alkitab dapat menyatakan kesalahan kita. Saudaraku, sekarang melalui khotbah hamba Tuhan di gereja, ya, melalui khotbah yang kita dengar setiap minggu di gereja oleh hamba Tuhan yang Tuhan utus menyampaikan firman Allah, ya. Sekalipun hamba Tuhan tidak tahu tentang dosa atau kesalahan saudara dan saya atau kesalahan kita, tetap karena pekerjaan Roh Kudus, maka hamba Tuhan dapat dipakai Allah untuk menegur dosa kesalahan kita melalui khotbahnya pada hari Minggu itu. Jadi yang menyampaikan firman Allah nggak tahu tentang dosa, sudah tidak tahu, tapi hamba Tuhan ini dipakai untuk menegur kepada jemaat yang berbuat salah, supaya dia bertobat dan kembali menjalankan kebenaran. Itu ya, pada saat kita membaca renungan yaitu pelangi kasih yang diberikan setiap bulan untuk saudara dan saya, yaitu renungan pelangi kasih yang berisi uraian firman Allah, maka di situ pun kita dapat ditegur dengan kata lain. Firman Allah dapat menyatakan kesalahan kita. Tidak mungkin menyembunyikan kesalahan kita ketika kita berhadapan dengan firman Allah. Tidak bisa menyembunyikan, ya. Dan sekarang bagian yang terakhir,
Ya, Alkitab dapat memperbaiki kesalahan kita. Ya. Kalau tadi bagian pertama kita perlu memahami apa firman Allah. Bagian yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Bagian yang ketiga, Alkitab dapat menyatakan kesalahan kita. Ya. Dan Alkitab dapat memperbaiki kelakuan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita patut bersyukur bahwa firman Allah bukan hanya menyatakan kesalahan kita, tapi firman Allah dapat memperbaiki, memberikan jalan keluar, bahwa memberikan pendidikan kepada kita. Dengan demikian firman Allah begitu ajaib, tidak seperti kebanyakan orang yang hanya dapat menyalahkan kesalahan orang lain atau menghakimi orang lain, ya, tanpa memberi jalan keluar dan membinanya agar orang yang melakukan kesalahan itu dapat berubah menjadi baik dan menjadi orang yang dewasa dalam sikapnya maupun dalam kerohaniannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dapat memperbaiki kelakuan kita, kelakuan orang. Tapi kalau orang itu mau mengaku kesalahannya dan mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, orang itu mau berubah, kami yakin dan percaya, ya, satu teguran yang baik itu saudara bisa diperbarui kehidupan saudara. Mungkin saudara ada dosa, datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan akan mengampuni kesalahan saudara dan Tuhan tidak mengingat kesalahan saudara dan saya. Dan saudara dijadikan putih seperti salju, ya, yaitu Alkitab dapat bisa memperbaiki kelakuan kita. Tuhan menilai bukan langkah yang awal, tapi langkah yang terakhir. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Kalau langkah awalnya saudara buruk, tapi langkah terakhir yang terbaik, saudara bisa berubah, saudara bisa diterima menjadi keluarga kerajaan Allah. Ya, contoh umat Israel itu ditegur, diajar oleh Allah, tetapi Allah juga memberi jalan keluar dengan yaitu hukum-hukumnya dan lain-lain. Sekarang kesimpulannya, sekarang kita tahu bahwa firman Allah sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik dan dalam kebenaran. Oleh karena itu kita tidak mungkin hidup tanpa firman Allah yang sungguh ajaib itu. Jika kita ingin menjadi umat Allah yang cemerlang, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa pada pagi hari ini, yaitu datang kepada Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri tata Tuhan pada pagi hari ini. Hamba mengucap syukur, terima kasih hadirat-Mu lawatan zaman dan kuasa-Mu. Dengan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini, dengan kemurahan Tuhan segenap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online, boleh melalui penyembahan, pujian dan mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang sudah disampaikan adalah termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Firman Allah telah menegur, mengajar, mendidik untuk saudara dan saya menjadi orang yang terbaik di hadapannya. Hambanya boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih, memberkati ibu bapak yang ada di rumah, terutama rumah tangganya rukun, damai sejahtera, bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bapak ibu dalam pekerjaannya, usahanya, apapun Tuhan campur tangan dijadikan berhasil dalam nama Yesus, berikan kemudahan. Tuhan berkati anak-anak yang sekolah diberikan hikmat, akal budi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah berikan sembuh, yang sudah berikan penghiburan, ada masalah Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan berkati jemaat yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Makrul Amin,
dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi-tinggi negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat rekaman TNI, Polri, bagi Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Bila Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami benar Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, yaitu Bapak Erik Jayadi, dan program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Terpuji namamu, kami berdoa para dokter, para perawat, para suster yang ada di garda terbang untuk memerangi virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai para dokter, suster, perawat untuk memerangi virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai supaya tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal. Terpuji namamu, Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur hormat kemuliaan kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, izinkan hamba menada tangan ke atas. Kau kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah-Mu untuk memberkat buat segenap umat Ibu Bapa yang kasih oleh Tuhan. Terimalah berkat anugerah, cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini rezeki makanan kesembuhan. Ampuni akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.